Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di program Insiders bersama saya Frida Litwina. Sektor UMKM punya peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM juga berkontribusi menyerap tenaga kerja. BRI sebagai bank pendukung UMKM utama di Indonesia berkomitmen agar industri UMKM dalam negeri bisa go global. Sejak tahun 2019, BRI telah menginisiasi Brilliantpreneur, ajang pameran industri kreatif yang menampilkan karya terbaik UMKM Indonesia, dengan tujuan memperluas akses UMKM melalui pemasaran digital di pasar lokal, hingga menembus pasar global. Nah, untuk mengetahui lebih banyak mengenai Brilliantpreneur 2022, sudah bersama saya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Bapak Amam Sukriyanto. Pak Amam, terima kasih sudah hadir di studio CNN Sama-sama, Indonesia. Mbak. Pak, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan apa itu Brilliantpreneur 2022, apa tujuannya dan apa bedanya nih Pak Brilliantpreneur 2022 ini dengan pameran-pameran UMKM lainnya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Frida. Jadi seperti yang Anda lihat di belakang ini bahwa Brilliantpreneur ini merupakan gabungan dari dua kegiatan utama sebetulnya. Yang pertama UMKM Expo, which is pameran UMKM, gitu kan. Artinya ya kita memilih produk-produk unggulan dari partner kami, dari nasabah-nasabah binaan kami yang ada di seluruh Indonesia ini untuk disajikan dalam bentuk pameran showcase. Gitu. Yang kedua kegiatannya adalah UMKM ekspor. Makanya Expo dalam kurung RT. Gitu. Jadi ada UMKM ekspornya juga di situ. Tujuannya apa? Untuk mendampingi UMKM-UMKM ini supaya bisa mengakses pasar yang lebih luas, pasar global. Nah, kita di sini tidak hanya membuat pameran saja, ya. Ini yang akan menjadi pembeda dengan pameran-pameran UMKM lainnya. Kalau pameran UMKM lainnya mendaftar, kemudian dipilih, men-showcase barang, selesai. Sementara kalau di Brilliantpreneur ini, kita ada yang paling inti adalah bagaimana kita bisa mematchkan, bisa mempertemukan antara UMKM-UMKM binaan kami yang mengikuti Brilliantpreneur ini dengan buyer-buyer di luar negeri. Gitu. Nah, apa kegiatannya? Ada yang kami sebut business matching. Yang kebetulan ini juga sudah selesai dilaksanakan di tanggal 6 sampai 8 Desember kemarin. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu BRI mengundang pengunjung dari Brilliantpreneur ini untuk datang ke Indonesia dong Pak ya? Kalau banyak calon pembeli dari luar negeri? Oke. Kalau tahun 2019 ya, kami datangkan langsung. Tapi sejak tahun 2020, karena memang masa pandemik kita nggak bisa melakukan itu, sehingga kami melakukannya secara online saja. Gitu. Dan terbukti ya secara online juga lebih efektif. Gitu. Karena kita selalu melaksanakan acara ini di bulan Desember, Mbak. Nah, bulan Desember itu bagi mereka-mereka yang di luar sana itu sudah banyak konsolidasi, sudah waktunya libur atau segala macam, sehingga memang cukup challenging untuk mendatangkan mereka di bulan-bulan Desember itu. Dan terbukti dari tahun ke tahun juga dengan memanfaatkan media online dengan model hybrid itu deal transaksinya juga lebih banyak. Gitu. Oke. Nah, ini kan yang ke tahun keempat ya Pak diadakan dan ketiga kalinya di masa pandemi. Selain yang tadi Pak Amam katakan ada perbedaannya kalau sekarang pakai online begitu caranya. Betul. Ada perbedaan lainnya tidak Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di sisi penyelenggaraan ada perbedaan itu. Kalau tahun 2019 di awal semuanya kami lakukan secara offline di GCC waktu itu. Tahun 2020, 2021 karena pandemik kita melaksanakannya secara online seluruhnya itu. Tahun 2022 karena ya alhamdulillah negara kita sudah boleh dibilang bisa mengkonten pandemi COVID ini, maka kami mencoba kembali ke mode pertama, tapi tetap dengan menggabungkan ada kombinasi antara online dan offline. Itu dari sisi penyelenggaraan. Kemudian dari sisi kategori, kami juga mulai menambahkan, karena kalau di 3 tahun sebelumnya kami hanya fokus di 4 kategori, ada home, decor,
kemudian ada fashion and wastra, kemudian ada accessories and beauty, kemudian ada food and beverage. Tahun ini kita tambahkan 2 kategori lagi. Apa itu? Yang pertama healthcare and wellness. Karena kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan produsen, salah satu produsen terbesar untuk produk-produk ini. Gitu. Yang terakhir kami juga tambahkan karena kita sekarang ada di era digital, maka startup ekonomi itu juga kita mulai tampilkan di sisi ini. Gitu. Itu baru dari sisi kategori. Kemudian kami sebagai bank yang juga mensupport implementasi dari ESG, kami juga sudah mulai menerapkan kategori-kategori ESG itu dalam pemilihan showcaster nanti. Jadi siapa yang dipilih untuk menjadi peserta Brilliantpreneur ini, kami juga mempertimbangkan unsur-unsur ESG tadi. Gitu. Nah, apa saja contoh yang di environmentally friendly produk itu juga akan menjadi penilaian yang bisa mendatangkan nilai yang lebih baik lah buat para pesertanya gitu kan. Kemudian dari sisi sosial ya kami juga melihat bagaimana gender equality gitu kan. Kemudian women empowerment, termasuk juga produk-produk dari disabilitas yang juga kita angkat di Brilliantpreneur ini. Gitu. Dari segi governance, Pak? Dari sisi governance tentunya di level kurasi itu juga sudah kita lakukan. Jadi artinya memang semua yang akan mendaftar itu pastilah mereka perusahaan-perusahaan yang sudah secara legal memang bisa beroperasi di Indonesia, gitu kan. Kemudian mereka juga sudah menerapkan di perusahaannya tentunya ya, menerapkan prinsip-prinsip governance itu juga. Gitu. Nah rangkaian acara dari Brilliantpreneur 2022 ini apa saja nih Pak? Menarik ya, ini bukan program 1 bulan 2 bulan ya, karena ini juga sudah tahun keempat. Jadi sejak bulan Januari kita sudah melakukan persiapan ya, mulai dari level pendaftaran, dan pendaftaran ini dilakukan oleh kawan-kawan kami yang ada di branch office maupun di regional office gitu. Jadi mereka mencari nasabah-nasabah binaan mereka yang menurut kurasi mereka awal itu bisa atau layak disajikan di acara Brilliantpreneur. Itu baru di awal-awal tahun kita buat. Kemudian setelah mereka mendapatkan, maka itu akan dibawa ke Jakarta ya untuk dilakukan kurasi oleh kurator-kurator yang memang sudah bekerja sama dengan kami selama 4 tahun terakhir ini. Nah di luar itu juga setelah kita lakukan kurasi tentunya mulai dari kurasi administrasi, kurasi produknya, kemudian kita datang ke showroom untuk memastikan bagaimana produksinya dan sebagainya. Setelah itu barulah mereka akan menjadi peserta-peserta terpilih untuk acara itu. Nah, setelah selesai kurasi, ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita kemarin kebetulan ini kan tahun 2022 Indonesia ditunjuk sebagai G20 presidency gitu ya. Jadi kami diberikan kesempatan untuk men-showcase produk-produk pilihan. Waktu itu ada 26 produk pilihan dari UMKM binaan kami untuk dipajang, di-showcase di Apurva, tempat KTT G20 itu dilaksanakan gitu. Kemudian business matchingnya sendiri kita sudah lakukan juga di tanggal 6 sampai tanggal 8. Kemudian ada dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember nanti itu ada online shopping. Ya. Kemudian kami juga untuk memastikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para showcaster ini bagus, kami juga siapkan yang namanya live shopping juga. Live shopping ini sudah kita lakukan 4 kali, ya ada tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 12 Desember kemarin, kemudian terakhir nanti tanggal 15 kita akan lakukan sekali lagi. Puncak acaranya sendiri nanti akan take place di JCC kembali, itu mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 18. Oke. Tadi Pak Amam ada sebutkan mengenai kurasi produk Pak, dari sedemikian banyak produk yang
katakanlah ingin ikut berpartisipasi dalam ajang ini, memang perlu diadakan yang disebut kurasi produk. Apa yang sebenarnya Pak yang dilakukan dalam kurasi produk itu? Oke, kurasi itu kan kegiatan untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa produk-produk yang nanti akan di-showcase-kan itu memang bisa paling tidak menarik, ya. Begitu menarik bisa mendatangkan selling tentunya gitu. Nah, untuk sampai ke situ tentunya tidak hanya dilihat dari produk penampakannya saja gitu. Tapi kita juga harus melihat dari bagaimana desainnya, bagaimana level inovasinya, bagaimana dampak lingkungannya karena kita tadi sudah concern dengan ESG juga gitu kan. Kemudian yang terpenting sebetulnya ada satu lagi bahwa kita membantu UMKM itu untuk create story dari produk itu sendiri gitu. Karena story itu penting gitu. Bagaimana misalnya produk yang dibuat dari semuanya menggunakan bahan limbah, dilakukan semuanya oleh kawan-kawan disabilitas, misalnya penyandang disabilitas, itu memberikan nilai tambah yang sangat besar kepada produk itu gitu. Oke. Baik. Tujuan akhirnya ya tadi, untuk memastikan bahwa produknya nanti begitu sudah di-showcase-kan, ini tidak hanya bagus gitu, tapi bagus dan ada yang minat untuk membeli. Iya, ketemu pembelinya dan terjadi deal. Baik, betul. Menarik sekali mengenai Brilliantpreneur 2022 ini, tapi kita harus jeda sejenak Pak. Perbincangan akan kembali kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Insiders. Terima kasih masih bersama kami di CNN Indonesia Insiders. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI. Pak Amam, tadi kita sudah bahas soal kurasi, kemudian ada business matching. Nah, dalam penyelenggaraan Brilliantpreneur tahun ini, ada berapa banyak UMKM yang ikut berpartisipasi nih Pak? Oke. Mbak Frida, kalau yang nantinya ikut di showcase yang ada di GCC itu totalnya ada 500 peserta Brilliantpreneur yang kami pilih yang terbaik di antara nasabah-nasabah binaan kami yang ada dari seluruh Indonesia tentunya gitu. Tapi hasil ini bukan 500 datang kemudian 500 itu di-showcase-kan karena tadi ada proses kurasi sebetulnya. Jadi yang 500 ini yang sudah lolos dari proses kurasi. Ya, sebetulnya kalau dikumpulkan dari seluruh Indonesia yang menurut kurasi dari kawan-kawan di branch office maupun di regional office itu ada 1189 sebetulnya gitu. Tapi ya again karena memang ada proses kurasi kita hanya memilih yang terbaik, maka yang terbaik itu hanya terpilih sebanyak 500. Jadi less than 50% nih Pak ya? Betul, betul. Ya, dari 500 yang sudah lolos kurasi itu Pak, kategorinya apa Pak? Oke, ada 6 kategori seperti tadi saya sampaikan. Yang paling banyak memang masih dari kategori food and beverage. Itu sampai angkanya 33,5% gitu ya. Kemudian diikuti oleh accessories and beauty, itu ada sekitar 25%, kemudian home decor ada 20%, kemudian ada fashion and wastra yang angkanya mencapai 15%, healthcare karena ini baru kategori yang masuk di tahun ini hanya 5,5% saja, sementara untuk yang digital technology untuk startup tidak banyak, memang peminatnya hanya ada 2 atau sekitar 0,5% saja dari total peserta di tahun ini gitu. Nah, semuanya ke 500 itu adalah hasil dari kurasi atau adakah mungkin beberapa dari mereka yang dinilai ini bisa langsung masuk nih, nggak usah ikut proses kurasi karena ada yang disebut apa tuh Pak, golden buzzer ya kalau dalam ada tidak seperti itu UMKM yang langsung bisa lolos gitu. Ada Mbak. Jadi kami kan tetap berhubungan dengan peserta-peserta Brilliantpreneur di periode-periode sebelumnya gitu. Kami juga melihat bahwa ada memang dari mereka yang terus menunjukkan sukses di pemasaran globalnya.
sehingga mereka-mereka itu kami juga tetap undang ya. Dalam rangka juga mereka nantinya akan ada proses sharing knowledge kepada kawan-kawan UMKM yang baru bergabung gitu, untuk memastikan bahwa mereka nanti juga bisa catch up dengan mereka-mereka yang sudah lolos di Brilliantpreneur tahap 1, 2, dan 3 kemarin gitu. Dan ini jumlahnya kita batasi, tidak terlalu banyak. Jadi berapa banyak Pak? dari itu hanya 20% saja 20%. Itu yang berasal dari peserta di tahun-tahun sebelumnya. Dan gitu. di tahun-tahun sebelumnya pun mereka tentunya sudah melalui tahap Pasti, kurasi itu ya Pak ya? Semuanya melalui proses tahapan yang sama gitu ya. Nah di tahun ini di Brilliantpreneur 2022 ada yang disebut Virtual Expo ya Pak ya. Nah mengapa Expo yang dilaksanakan dibuat secara virtual Pak, selain masalah COVID ya tentunya. Tapi kan sekarang sudah mereda begini. Betul. Reach out ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita lakukan semuanya fully offline, itu tentunya yang akan tertarik untuk datang ya, khusus untuk yang datang ke virtual ke expo-nya sendiri, itu paling terbatas misalnya orang-orang Jabodetabek gitu. Atau certain invitee yang dari luar misalnya. Tapi kalau misalnya kita buat ini dalam bentuk virtual expo, jadi siapa saja bisa datang. Anyone from around the world bisa menikmati acara ini gitu loh. Dan ini juga menjadi challenge bagi kami untuk terus meningkatkan model-modelnya supaya someday nanti ya. Sekarang sih sudah mulai bahwa event ini sudah menjadi event yang terus ditunggu-tunggu gitu. Tapi suatu saat nanti kita berharap bahwa inilah yang akan menjadi project signature event kami ya, untuk memastikan bahwa inilah model pendampingan yang dilakukan oleh BRI kepada nasabah-nasabah binaannya gitu. Memang animo dari masyarakat terhadap program ini sudah cukup baik Pak ya, tapi untuk lebih membuat lebih baik lagi, masyarakat tentunya ingin mendapatkan akses terhadap informasi. Betul. Untuk acara ini bisa didapat di mana nih Pak? Pertama sekali dan yang paling utama sebetulnya itu ya tentunya ada di www.brilliantpreneur.com. Karena itu merupakan website yang kami create khusus untuk acara ini. Even untuk acara business matching pun kami lakukan melalui website tersebut gitu. Di situ sudah jelas informasi-informasi mengenai produk, siapa-siapa yang ikut serta dalam acara tersebut gitu. Tapi di luar itu kami juga memanfaatkan seluruh kapabilitas kami untuk melakukan media campaign, apakah itu melalui BRI punya Instagram gitu kan, kemudian media-media online kami, media-media yang juga menjadi partner kami gitu kan. Terus juga ya karena kami bekerja sama juga dengan e-commerce, tentunya ini kesempatan juga untuk memperluas akses kami untuk bisa mempenetrasi kepada masyarakat terkait informasi mengenai Brilliantpreneur ini. Gitu. Nah untuk acara Virtual Expo itu sendiri ada di website tersebut Pak ya? Dan masyarakat kalau ingin ikut bergabung, mereka bisa mendaftar? Di situ tidak perlu mendaftar sebetulnya karena memang sifatnya expo, hanya cukup login saja. Tinggal cek di situ ada window khusus terkait dengan virtual expo. Kemudian di situ kita bisa melihat karena ada island-island sesuai dengan jumlah kategori tadi. Misalnya, saya tertarik untuk melihat produk fashion apa sih yang ada di Brilliantpreneur tahun ini, maka cukup mencari yang bisa masuk ke halaman tersebut gitu. Nah dari situ akan kelihatan. Jadi sama seperti kita datang ke expo biasa, bahwa kalau kita masuk ke kiri sini akan ketemu dengan produk ini. Kalau kita mau cari produk ini akan ada di tempat yang mana gitu. Itu sama persis seperti yang di offline-nya. Hanya ini modelnya model virtual gitu. Plus dari sana juga kawan-kawan yang pengunjung dari virtual expo itu apabila mau melakukan transaksi pembelian misalnya atas produk yang di showcase, itu juga bisa langsung merelay ke beberapa e-commerce yang memang bekerja sama gitu. Menarik sekali Pak ya.
Kita akan bicarakan lebih detail lagi nanti, namun setelah jeda berikut ini. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Di segmen selanjutnya kita akan gali lebih dalam lagi terkait penyelenggaraan Brilliantpreneur 2022. CNN Indonesia Insiders akan kembali. Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Insider. Saya akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, Pak Amam Sukriyanto. Pak, sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar mengenai Virtual Expo yang bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dan tadi Pak Amam juga sudah jelaskan, bahkan kalau mau beli barangnya juga bisa online ya Pak. Apakah memang ada kerjasama tertentu dengan marketplace? Ya, betul sekali Mbak. Jadi kan tujuan dari kegiatan Brilliantpreneur 2022 ini selain memperluas sampai menjangkau pasar global, tentunya juga adalah upaya kita untuk mendampingi para binaan kami untuk bisa mengakses pasar nasional ini yang begitu besar juga gitu loh. Nah, salah satu caranya memang harus kita akui ada keandalan e-commerce yang memang bisa menjangkau itu. Nah, untuk itu kami terus melakukan kerjasama dengan e-commerce tertentu. Yang pertama tentunya di BUMN ini ada e-commerce kita sebut Padi UMKM, yang itu memang disiapkan oleh Kementerian BUMN ya. Ada kolaborasi antara Telkom di situ untuk memastikan bahwa belanja-belanja dari perusahaan-perusahaan BUMN di seluruh Indonesia ini juga bisa dilakukan melalui Padi UMKM. Tapi Padi UMKM itu juga sudah bisa diakses oleh masyarakat umum, gitu. Sehingga sekalian ini memasarkan bahwa ada Padi UMKM di mana kawan-kawan bisa melakukan belanja di situ, gitu. Yeah. Terus di luar itu kami juga tahu bahwa ada e-commerce nasional yang constantly bekerja sama dengan kita. Yang pertama itu ada Shopee misalnya, kemudian ada Tokopedia, kemudian juga ada Blibli.com. Kesemuanya mereka menyediakan landing page khusus untuk Brilliantpreneur ini, gitu. Sehingga memudahkan kawan-kawan yang ingin membeli produk-produk yang di-showcase di Brilliantpreneur ini dengan menggunakan landing page tersebut yang mudah sekali diakses sebenarnya. Jadi kita lihat bahwa seluruhnya dari 500, bahkan ada tambahan 502 UMKM ini semuanya sudah bisa pemirsa nikmati produk-produknya dan beli produk-produknya melalui e-commerce tersebut. Gitu. Atau kalau mau datang sendiri ke JCC juga bisa ya Please, Pak ya? Ya, karena selain showcase, tentu kami juga menyediakan bazar ya, di mana masyarakat Jakarta khususnya ini silahkan datang berbondong-bondong ke acara kami di Brilliantpreneur di tanggal 14 nanti sampai dengan tanggal 18, meskipun nanti opening ceremony-nya kita lakukan di tanggal 15 Desember 2022 ini. Gitu. Oke, nah selain onboarding di marketplace agar bisa melakukan penjualan di pasar lokal, bagaimana cara BRI membawa UMKM ini lebih ke pasar internasional, Pak? Oke. So, itu yang tadi saya sebutkan ada proses business matching gitu ya. Nah, tentunya untuk keberhasilan business matching ini juga perlu persiapan yang cukup cukup panjang ya. Mulai dari pertama tentunya kita harus bisa membuat display dari produk itu. Jadi kita sudah siapkan katalognya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaannya gitu. Kenapa? Ya dengan tujuan bahwa memberi kesempatan kepada calon-calon buyer itu untuk melihat kira-kira produk-produk mana nanti yang akan dilakukan business matching gitu. Ya, itu sudah kita lakukan sejak bulan Agustus kemarin. Kemudian dari situ apabila memang potensial buyers itu, kami menjaring potensial buyers ini bekerja sama juga dengan
the ITPC, ya, Indonesian Trade Processing, Trade Promotion Center yang ada di seluruh dunia, kemudian dengan juga atas perdagangan, ya, kemudian juga memanfaatkan jaringan-jaringan kerja kami yang ada di luar itu, gitu. Nah, dari situ setelah kita share katalognya, maka sudah mulai. Jadi tetap melalui brilliantpreneur.com mereka menyusun jadwal sendiri, Mbak. Kami hanya memberikan slot bahwa kegiatan business matching ini hanya akan dilakukan mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. So please choose your own date and time, gitu kan. Dengan siapa akan melakukan business matching, gitu. Alhamdulillah, Mbak, jadi dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, karena ini kan sudah selesai berarti ya, karena sekarang sudah tanggal 13 ini. Jadi dari upaya kami itu ada 421 business matching yang terselenggara selama 3 hari itu. Gitu. Ya. Yang ini melibatkan sebanyak 42 buyers dari berbagai belahan dunia, itu dari 20 negara. Yeah. Nah, interestingly, ya, bahwa kami tahun ini menargetkan meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, ya. Kami targetkan tahun ini bisa mencapai angka 75 juta US dollar potential deal, dan ternyata dalam 3 hari itu kami bisa mendapatkan sebanyak 76,7 juta sudah terlampaui, US Pak, ya? dollar. Gitu. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak, apa harapan Pak Amam terhadap pelaksanaan Brilliantpreneur tahun ini, dan juga mungkin pesan terhadap para pelaku industri UMKM? Sukses Brilliantpreneur sudah pasti itu menjadi harapan kami semua, gitu kan. Tapi tidak hanya itu, ini merupakan komitmen dari BRI bahwa BRI itu siap dan akan terus mendampingi UMKM ini tidak hanya menjadi raja di tingkat nasional, tapi kami juga ingin mengajak UMKM itu juga mulai melirik pasar global, ya, tentunya dengan hitung-hitungan bisnis yang jelas, gitu, bahwa semakin besar nanti akses pasar mereka, maka semakin mudah bagi mereka untuk naik kelas tentunya, gitu. Ya, baik. Semoga penyelenggaraan Brilliantpreneur 2022 khususnya nih Pak, ya, berlangsung dengan sukses dan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI, sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih, Mbak. Dan pemirsa, demikian program Insiders hari ini. Semoga kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai Brilliantpreneur 2022 dan juga manfaatnya bagi para pelaku UMKM. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa.